Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 12 September 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta, penebus, dan pemelihara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami, agar masing-masing kami memuji Engkau sebagai pencipta kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Octavia Nainggolan. Kepada Saudari Ocha, kami persilahkan. Selamat pagi, renungan kita hari ini 12 September 2023 berjudul Karena Alam Menyanyikan Pujiannya. Ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 52 ayat 9. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Kristuslah yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Tangannya lah yang menggantungkan dunia di angkasa dan membentuk bunga-bunga di padang. Dialah yang memenuhi bumi dengan keindahan dan udara dengan nyanyian. The Desire of Ages halaman 20. Penghuni di ujung dunia kagum pada bukti kuasa-Mu, dan tanah matahari terbit dan matahari terbenam bernyanyi dengan gembira tentang-Mu. Padang rumput yang sangat rendah mengalir, bukit-bukit mengenakan ikat pinggang kegembiraan. Mazmur 65 ayat 8 dan 12. Dari gulungan hikmat guntur bernada dalam dan gemuruh samudera tua yang tak henti-hentinya, hingga lagu-lagu gembira yang membuat hutan menjadi vokal dengan melodi, 10.000 suara Allah memujinya. The Ministry of Healing halaman 411. Burung-burung adalah guru dari pelajaran manis kepercayaan. Bapa surgawi kita menyediakan bagi mereka, tetapi mereka harus mengumpulkan makanan. Mereka harus membangun sarang dan membesarkan anak-anak mereka. Setiap saat mereka dihadapkan pada musuh yang berusaha menghancurkan mereka. Namun betapa riangnya mereka melakukan pekerjaan mereka. Betapa penuh sukacita lagu-lagu kecil mereka. Education halaman 117. Demikian renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penata layanan Saudari Ocha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ada satu kebenaran penting yang umat-umat Allah harus pahami, bahwa Allah Bapa adalah Sang Pencipta, dan Dia mengerjakan penciptaan melalui Anaknya. Itu sebabnya berdasarkan firman Tuhan, Roh Nubuat berkata dalam The Story of Jesus halaman 67 paragraf 2. Kristus telah bekerja bersama Bapanya dalam menciptakan bumi, dan Dia telah menjadikan hari Sabat. Alkitab mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yohanes 1 ayat 3. Tidak ada trinitas dalam pekerjaan penciptaan. Hanya Bapa dan Anaknya, dan yang mengerjakan adalah Anak Allah. Roh Nubuat melanjutkan dalam The Story of Jesus halaman 67 paragraf 3 berbunyi, ketika kita melihat matahari dan bintang-bintang, pepohonan dan bunga-bunga indah, kita harus ingat bahwa Kristuslah yang menciptakan semuanya. Itu sebabnya Rasul Paulus meninggikan Yesus dalam From Trials to Triumph halaman 249 paragraf 3 yang berbunyi, Sang Rasul meninggikan Kristus sebagai Dia yang olehnya Allah menciptakan segala sesuatu. Tangan yang menopang dunia di angkasa adalah tangan yang dipaku di kayu salib, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan di dalam Dia segala sesuatu bersatu. Hanya dua oknum yang menciptakan dunia ini dan alam semesta. Itulah yang Alkitab dan Roh Nubuat nyatakan. Dan dua oknum itu adalah Allah Bapa dan Anaknya. Itulah sebabnya renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 257 paragraf 2. Kristuslah yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Tangannya lah yang menggantungkan dunia di angkasa dan membentuk bunga-bunga di padang. Dialah yang memenuhi bumi dengan keindahan dan udara dengan nyanyian. Inilah sebabnya seluruh alam menyanyikan pujian baginya, yaitu bagi Yesus, sebab Allah Bapa menjadikan segalanya melalui Anaknya. Renungan hari ini berkata, hutan menjadi vokal dalam melodi, 10.000 suara alam memujinya. Nah, bagaimana dengan manusia? Kita perlu belajar dari alam dalam menyanyikan pujian bagi pencipta kita. Roh Nubuat berkata dalam Child Guidance halaman 58 paragraf 4. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran, kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya. Pandanglah burung-burung di langit, perhatikanlah burung-burung gagak. Ayub 12 ayat 7 dan 8, Amsal 6 ayat 6, Matius 6 ayat 26, dan Lukas 12 ayat 24. Karenanya, renungan hari ini menasihatkan dalam Radiant Religion halaman 257 paragraf 5. Burung-burung adalah guru dari pelajaran manis kepercayaan. Bapa Sorgawi kita menyediakan bagi mereka, tetapi mereka harus mengumpulkan makanan. Mereka harus membangun sarang dan membesarkan anak-anak mereka. Setiap saat mereka dihadapkan pada musuh yang berusaha menghancurkan mereka. Namun betapa riangnya mereka melakukan pekerjaan mereka, betapa penuh sukacita lagu-lagu kecil mereka. Tidak pernah kita mendengarkan lagu duka cita dari burung-burung. Selalu lagu sukacita yang burung-burung nyanyikan. Sebab itulah pujian mereka kepada pencipta mereka, Yesus Kristus, Anak Allah. Kiranya pekabaran renungan hari ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Sebagaimana kita mendengarkan alam bernyanyi memuji Bapa dan Anaknya, kita pun ciptaan termulia turut bergabung menyanyikan lagu pujian dan sukacita kepada pencipta kita. Dialah penghibur kita dan penebus kita. Tuhan memberkati.
saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini, bahwa seluruh alam memuji dan memuliakan penciptanya. Terlebih lagi kami manusia yang adalah ciptaan termulia, seharusnya lebih banyak memanjatkan pujian dan syukur kepada pencipta kami. Dan dialah penebus kami, sebab yang menciptakan adalah Bapa, dan Bapa menciptakan melalui anaknya. Karenanya tolong kami ya Bapa, utuslah roh anak-Mu dalam hati ini. Tinggallah dalam kami ya Yesus, sebab hanya oleh kehadiran-Mu dalam hati kami, maka hidup kami penuh dengan pujian sukacita, memuji Engkau sebagai yang menjadikan kami, dan terlebih Bapa, yang adalah sumber segalanya, yang menjadikan segalanya melalui Engkau, ya Yesus. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.